Teka-teki mengenai aparel timnas Indonesia tampaknya segera terjawab. Kelme, perusahaan asal Spanyol, dilaporkan segera menjadi mitra baru PSSI untuk menggantikan Erspo sebagai penyuplai perlengkapan skuad Garuda. Kabar Kelme dan timnas Indonesia ini disiarkan oleh salah satu media asing, The Wall Pass Journal. Disebutkan kemitraan itu tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. The Wall Pass Journal juga menyebutkan bahwa jersey anyar timnas Indonesia produksi Kelme akan debut pada FIFA Matchday Maret 2026. Skuad Garuda bakal beraksi dalam FIFA Series yang akan berlangsung di Jakarta. Jika benar demikian, maka pergantian aparel ini jadi babak baru timnas Indonesia. Skuad Garuda pun akan semakin segar dalam menatap 2026, karena jersey tempurnya bakal yang terbaru. Apalagi timnas Indonesia tahun ini juga hadir dengan pelatih kepala baru. Pelatih itu adalah John Hartman yang baru saja diumumkan PSSI untuk menangani skuad Garuda. Adapun Kelme dikenal sebagai brand olahraga ternama di Eropa. Mereka telah dan pernah bekerja sama dengan klub sepak bola seperti Watford FC dan Espanyol. Kemudian untuk tim nasional, Kelme adalah mitra Yordania, Palestina, dan Spanyol. Di Indonesia, Kelme juga sudah mulai dikenal, sebab aparel itu jadi mitra klub ternama Persib Bandung, yang merupakan juara Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan 2024-2025. Gol di babak adu penalti membuat Ole Romeni membawa Oxford United menang di Piala FA musim ini. Oxford United harus bertandang ke markas klub kasta keempat, MK Dons, pada putaran ketiga Piala FA musim ini Sabtu. Ole Romeni tak dapat tempat di tim utama asuhan pelatih Craig Short yang memulai laga ini dan harus rela mengawali laga di bangku cadangan. Ole Romeni baru masuk ke lapangan pada menit ke-66 menggantikan Siriki Dembele saat laga imbang 1-1. Skor kemudian tak berubah sampai akhir laga 90 menit dan pertandingan dilanjutkan dengan babak tambahan waktu. Skor lagi-lagi tak berubah dan pertandingan harus dilanjutkan dengan babak adu penalti. Di sini Ole Romeni maju sebagai algojo pertama Oxford United. Ia berhasil menaklukkan kiper Craig McGillivray dan jadi bagian dari tim yang menang adu penalti 4-3. Oxford kini lolos ke putaran keempat dengan undian siapa lawan mereka belum dilakukan. Selama 54 menit bermain malam tadi, Ole Romeni mencatat 35 kali menyentuh bola, dengan 5 diantaranya di dalam kotak penalti lawan. Romeni tercatat melakukan 5 tembakan, dengan 1 tepat sasaran, 2 lainnya berhasil diblok lawan. Ia juga punya 68% umpan sukses, dengan 3 diantaranya di sepertiga akhir lapangan lawan. Romeni juga 2 kali sukses melakukan dribble dari 4 percobaan. John Hartman akan diperkenalkan ke publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin, 12 Januari 2026. Belum juga melatih, juru taktik 50 tahun itu sudah dikabarkan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor di atas muncul setelah akun full-time Garuda ID mengumbar harapan. Ia berharap PSSI bisa mendapatkan sejumlah pemain keturunan tambahan yang memiliki karir bagus di luar negeri. Sebanyak 6 nama mereka apungkan, yakni Pascal Struijk, Laurin Ulrich, Jayden Oosterwolde, Tristan Guyer, dan Jensen Selt. Unggahan akun di atas kemudian dikomentari akun Timnas Extra. Akun ini mengatakan salah satu dari 6 nama di atas akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Jika salah satu atau seluruh nama di atas bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, betapa kuatnya skuad Garuda. Tristan Guyer, Jayden Oosterwolde, Pascal Struijk, dan Jensen Selt akan memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Sementara Laurin Ulrich dan Luc Vickery akan mempertajam lini serang skuad Garuda. Menarik menanti langkah PSSI untuk mendekati nama-nama. Joey Pelupessy secara jujur mengaku belum bisa move on usai timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan yang dia sebut menghapus peluang terbesarnya tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menelan 2 kekalahan pada putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober 2025. 2 hasil buruk itu membuat langkah skuad Garuda terhenti lebih cepat dari harapan. Bagi Joey Pelupessy, kegagalan ini terasa sangat berat. Ia menilai kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 merupakan peluang paling realistis sepanjang karier internasionalnya. Joey Pelupessy mengaku sangat terpukul ketika peluang itu sirna saat sudah berada di depan mata. Dia menilai hasil di putaran krusial tidak bisa ditawar. Rasa kecewa itu tidak langsung hilang. Joey Pelupessy mengungkapkan dampak kegagalan tersebut membekas cukup lama secara mental.
Perasaan itu berlangsung setidaknya selama 2 minggu. Saya bisa saja pergi ke Piala Dunia. Ini satu-satunya kesempatan saya, 100%, kata Joey Pelupessy. Pemain yang kini memperkuat SK Lommel itu juga menyoroti faktor usia. Joey Pelupessy menyadari situasi akan jauh berbeda jika harus menunggu Piala Dunia berikutnya. Jika Piala Dunia 2030 menjadi target selanjutnya, Joey Pelupessy akan berusia 37 tahun. Kondisi tersebut membuat peluang tampil semakin kecil. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali memberikan pernyataan tegas mengenai kebijakan timnya pada bursa transfer Januari 2026. Meski tengah menjadi incaran banyak klub besar, Carnevali memastikan tidak akan melepas pemain kunci mereka, termasuk Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes di tengah musim yang sedang berjalan. Itzes menjadi komoditas hangat di bursa transfer Januari 2026. Salah satu raksasa Italia, AC Milan, dilaporkan sangat tertarik untuk memboyong bek tangguh tersebut guna memperkuat sektor lini pertahanan mereka yang sedang rapuh. Namun AC Milan tampaknya harus gigit jari menyikapi ambisi mereka. Carnevali menegaskan bahwa Sassuolo tidak akan menjual pemainnya di bursa transfer musim dingin ini, karena fokus utama klub adalah menjaga stabilitas skuad. Sejatinya, tidak hanya Itzes saja yang menjadi komoditas hangat pada bursa transfer Januari 2026. Tandemnya di lini belakang, yakni Tarik Muharemovic, juga masuk dalam radar bidikan sejumlah klub besar, termasuk ketertarikan yang sama dari pihak AC Milan. Carnevali pun berbicara spesifik mengenai situasi Jai Itzes di dalam skuad. Dia mengakui bek 22 tahun itu merupakan pemain berkualitas tinggi, dan berharap sang pemain dapat terus melanjutkan proses perkembangannya bersama Sassuolo. Terlepas dari hiruk-pikuk transfer tersebut, Sassuolo baru saja menelan kekalahan dari Juventus dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Hasil minor itu membuat Nero Verdi masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara dengan torehan 23 poin. Pelatih asal Inggris, John Herdman, akan diperkenalkan di depan publik sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 12 Januari 2026. Kemudian FIFA Series 2026 yang digelar di Jakarta pada 23-31 Maret 2026 akan menjadi ajang pertama John Herdman bersama Timnas Indonesia. Lantas siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil John Herdman? Diprediksi John Herdman memanggil 27-28 pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Dasar prediksi ini muncul karena dua pelatih Timnas Indonesia sebelum John Herdman, Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert, memanggil 27 dan 28 pemain di laga pertama membesut skuad Garuda. Di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia belum tahu akan menghadapi siapa. Rencananya ada 4 negara yang tampil di FIFA Series 2026 Jakarta. Salah satunya Timnas Indonesia. Timnas Indonesia nantinya menghadapi 2 dari 3 lawan yang tiba di tanah air. Sejauh ini baru Saint Kitts and Nevis yang mengonfirmasi akan ke Indonesia pada Maret 2026. Hanya saja, sekalipun datang ke Indonesia, belum tentu wakil CONCACAF itu yang akan menjadi lawan skuad Garuda. Beredar kabar, 2 lawan lain yang akan mendarat di Indonesia pada FIFA Series 2026 berasal dari Eropa. Penunjukan John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola tanah air. Meski demikian, terdapat kepastian bahwa sosok Nova Arianto tidak akan terlibat dalam staf kepelatihan pelatih asal Inggris tersebut. PSSI secara resmi telah mengumumkan kedatangan John Herdman sebagai pelatih utama sejak hari Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Langkah ini diambil federasi untuk meningkatkan level kompetisi internasional yang akan dihadapi oleh tim nasional senior nantinya. Keputusan mengenai absennya Nova Arianto didasari oleh peran krusial yang saat ini ia pegang secara mandiri. Nova Arianto kini diberikan mandat penuh untuk memimpin perjalanan prestasi Timnas Indonesia kategori usia di bawah 20 tahun. Federasi menilai beban kerja sebagai pelatih kepala sudah sangat menyita waktu serta konsentrasi mantan pemain Persib tersebut. Agenda internasional yang sangat padat bagi skuad U20 menjadi alasan utama mengapa ia harus menetap di posisinya. Keputusan ini juga bertujuan agar stabilitas performa tim muda Indonesia tetap terjaga tanpa adanya gangguan jadwal asisten. Ditunjuknya John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia menandai awal baru dari era kepelatihan baru di skuad Garuda.